Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan saya di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Malam sunyi mencekam, gemuruhnya suara angin ditambah ranting pohon yang berjatuhan, hingga suara ribuan gagak hitam menyeruak memenuhi ruang kamar. Kepulan asap hitam tebal mengitari tubuh Pak Darman, lalu ambruk terhempas seketika. Ampunilah saya, beri saya kesempatan. Saya berjanji, saya tidak akan lalai lagi dalam memberikan tuanku tumbal. Dengan derap nafas menggebu, ia memohon ampun kepada raja dari segala siluman kera yang telah lama dipujanya itu. Auman panjang, matanya memerah, dan tawa menggelegar membuat siapa saja takut melihatnya. Walau sekeras apapun Pak Darman menyembah meminta ampunan, namun rupanya sang raja siluman itu tak menggubrisnya. Ia malah menyuruh ribuan kera untuk mengeroyok dan mencabiknya sebagai ganti tumbal malam ini. Sakit, ampun! Teriaknya semakin terisak tatkala tubuhnya telah dicabik dan dilumat habis oleh ribuan kera. Sedangkan kera lainnya tengah membelah dada Pak Darman dan menikmati jantungnya. Sebelum ia menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, ia sempat melihat ke arah siluman yang telah lama dipujanya itu. Taring yang panjang, bulu nan lebat, serta senyum menyeringai menandakan kepuasan di hati siluman itu. Sempat pula Pak Darman membayangkan wajah kedua anaknya yang telah pergi mendahuluinya, Ina dan Joko, yang telah tega ia tumbalkan demi kekayaan. Lalu matanya menutup untuk selama-lamanya. Itulah karma yang harus ditanggungnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu pula yang terjadi pada nasib Pak Darman. Belum selesai sampai di sana, rupanya mayat Pak Darman segera dibawa pergi ke alam gaib. Hingga sampai sekarang warga sekitar tak mengetahui di mana keberadaannya. Buru-burulah senja itu Pak Handoko dan Mang Kadir segera pergi menuju rumah Ustadz Hidayat untuk meminta pertolongan. Dengan berjalan tertatih serta dibopong Mang Kadir, luka teramat sangat dialami oleh Pak Handoko. Bukan semata karena sakit fisik yang dirasakannya, namun juga karena putri semata wayangnya, Aruna, telah menghilang secara misterius. Tanpa alas kaki, mereka berdua berjalan menyusuri pekatnya malam. Hembusan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Guncangan dan ranting pepohonan seakan menandakan bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasi pergerakan mereka. Terdengar suara wanita tertawa kecil tanpa wujud. Sejenak mereka berdua menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mang Kadir menengok ke kanan kiri, atas dan bawah, namun mereka tak menjumpai sosok itu. Sedangkan Pak Handoko hanya meringis kesakitan menahan perih luka di bagian tubuhnya. Demit! Tiba-tiba Mang Kadir memekik ketakutan dan berjalan ke arah salah satu pohon tempat Pak Handoko menyadarkan tubuhnya. Dengan secepat kilat segera Mang Kadir meraih tubuh yang masih lemas itu dan bangkit meninggalkan tempat terkutuk itu. Ada apa toh, Mang? Tanya Pak Handoko mengenyitkan dahi. Hantu, Pak. Hantu, ada mak kuntilanak tertawa terbahak-bahak di atas pohon besar. Imbunya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah yang ditunjuk. Pak Handoko memastikan ucapan Mang Kadir dengan menengok ke arah belakang. Namun, di sana sudah tak ada siapa-siapa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Ustadz Hidayat. Assalamualaikum, kula nuwun, seru Mang Kadir dari luar.
Waalaikumsalam. Nggih, monggo sekedap. Terdengar suara seorang lelaki menyaut dari dalam rumah. Malam sunyi nan kelam, semoga saja menjadi malam terakhir untuk memecahkan misteri ini, seru Mang Kadir dalam hatinya. Monggo, ikut saya Pak. Seraya Pak Ustadz mengajak keduanya untuk sesegera mungkin mengikuti arah kakinya melangkah. Begitulah bunyi derap langkah mereka yang berjalan di atas dedaunan kering dan menyusuri lebatnya hutan yang dilalui Mang Kadir dan Pak Handoko tadi. Ustadz Hidayat merasa bahwa ada makhluk tak kasat mata yang memperhatikan mereka sedari mereka keluar dari rumah tadi. Kemudian tanpa basa-basi, Pak Ustadz langsung saja menyabitkan sorban yang dikalungkan di lehernya, sembari mulutnya berkomat kamit membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian berdua menyingkirlah dahulu. Begitulah pintanya kepada Mang Kadir dan Pak Handoko. Tak memerlukan waktu lama, akhirnya Ustadz Hidayat pun bisa mengendalikan suasana yang tadinya suram, penuh mistis, menjadi tenang, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kediaman besar Pak Darman yang sekarang ini telah resmi dibeli oleh Pak Handoko. Setibanya mereka di sana, gerbang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Rupanya kedatangan mereka telah disambut oleh penghuni asli rumah itu. Mang Kadir mundur perlahan, tanpa disadari celananya basah oleh air kencingnya sendiri karena ketakutan yang luar biasa saat melihat penampakan asli Pak Darman. Kepalanya yang remuk, kedua bola matanya yang hampir keluar dari wadahnya, serta dadanya yang robek, membuat siapapun yang melihat akan berlari terbirit-birit. Bahkan mungkin bisa saja sama halnya dengan yang dialami Mang Kadir. Sedangkan Pak Handoko hanya melongo seperti orang yang terhipnotis, tanpa bergerak dan berkata sedikit pun. Dengan sangat lega akhirnya Pak Handoko bisa melihat putrinya dalam keadaan hidup dan selamat. Namun, sayangnya Pak Darman mengira Aruna adalah Ina, sang anak yang meninggal beberapa tahun silam. Ia mendekapnya dengan erat seperti enggan dipisahkan oleh gadis cantik itu. Anehnya, Aruna yang berhadapan dengan rupa Pak Darman yang sudah tak berbentuk lagi, sikapnya seperti biasa saja. Tanpa takut atau menangis sedikit pun, ia menurut saja saat didekap oleh sang pemuja pesugihan itu. Karena mungkin Aruna lebih tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. "Papa, aku kangen mama, Pa," seru Aruna kepada papanya yang masih berdiri dengan isak tangis di pintu gerbang. Perlahan tapi pasti, kini ia mulai mengumpulkan nyalinya untuk mendekati anaknya dan membawanya pulang kembali bersamanya. Tapi tak semudah yang dipikirkan. Pak Darman amat murka saat tahu ada yang ingin membawa gadis cantik itu pergi darinya. Ia berniat ingin melukai Aruna jika Pak Handoko tetap saja mendekatinya. Jangan bunuh anakku. Katakan, apa maumu sebenarnya? Tolong kembalikanlah putriku," ucap Pak Handoko memohon dan berlutut dengan isak pilunya. "Percuma saja, Pak. Ia tak mengerti apa yang kita katakan. Karena dia telah menjadi pengikut abadi iblis," kata Ustadz Hidayat menyela dan membuat kaget Mang Kadir. "Lalu apa yang kita lakukan Pak Ustadz untuk menyelamatkan putri Pak Handoko?" tanya Mang Kadir. Sambil menghela nafas panjang, lalu Ustadz Hidayat pun berkata, "Pulanglah kalian, tunggu saja di rumah. Sementara aku akan tetap di sini, mencoba membawa putrimu kembali dalam keadaan selamat. Bersikirlah dan memohon kepada Zat yang memberi perlindungan. Semoga aku bisa menepati janjiku dan bisa kembali berkumpul bersama kalian semua," ucap Ustadz Hidayat kepada keduanya. Namun ucapan itu ternyata membuat hati Pak Handoko gelisah. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ustadz Hidayat. "Mari Pak, kita menunggu di rumah saya saja,"
ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Kemudian keduanya meninggalkan Ustadz Hidayat sendirian di sana. Mereka hanya bisa berdoa semoga Ustadz Hidayat bisa membawa Aruna kembali pulang bersamanya. Ustadz Hidayat lalu membentuk sebuah lingkaran putih, kemudian duduk bersila di dalamnya sambil memegang tasbih dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia merapatkan tangannya dan mengeluarkan ajian Rogo Sukmo untuk menyelamatkan putri Pak Handoko. Memang pilihan yang tak mudah jika beliau pun akhirnya gagal. Sukmanya juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dalam raganya. Namun dengan keyakinan penuh, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Tak terasa sudah 2 hari 2 malam berlalu, namun Ustadz Hidayat belum juga kembali. Kekhawatiran pun muncul di hati keduanya. Kemudian Mang Kadir memukul sebuah kentongan untuk mengumpulkan para warga yang nantinya akan diboyong untuk melihat apa yang tengah terjadi sebenarnya di rumah sesat itu. Dan bagaimana pula keadaan Ustadz Hidayat? Apakah beliau berhasil membawa Aruna kembali dalam pelukan orang tuanya? Genap sudah rasanya malam itu. Hati Bu Deswita merasa gundah gulana menunggu kepulangan putrinya Aruna. Saat kantuk melanda, sesekali matanya menyeliut tertidur. Namun entah apa yang dirasakannya. Baru beberapa menit terlelap, ia dimimpikan oleh seseorang sesepuh yang menggandeng tangan anak kecil yang kiranya berumur 5 tahun. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian ia bangkit dan terbangun dari mimpinya itu. Siapa orang itu? Seperti aku pernah bertemu dengannya. Dan anak kecil itu? Hatinya bertanya-tanya sembari tangannya memegang secangkir air putih, lalu ditekuknya. Bu Deswita mondar-mandir mengingat kejadian dalam mimpinya itu. Namun tiba-tiba, astaga, putriku. Iya, dia adalah anakku. Setelah mengingatnya berkali-kali, Bu Deswita baru tersadar, lalu menyusul beberapa warga yang berjaga di rumah bekas pesugihan itu. Sementara keadaan di sana, warga sangat shock dan kehilangan. Bagaimana tidak, sesepuh desa itu telah mengorbankan hidupnya demi membawa pulang seorang anak kecil. Iya, Ustadz Hidayat kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kematiannya pun bukan tanpa sebab. Beliau kehabisan tenaga karena pertempuran yang begitu hebatnya. Namun kematiannya tak sia-sia. Beliau berhasil membawa pulang putri Handoko dan Deswita. Keberaniannya akan selalu dikenang. Kisah Aruna yang diculik Pak Darman kini masih menyisakan misteri. Konon dari cerita warga setempat, Pak Darman menculiknya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan putrinya Ina yang meninggal beberapa tahun silam karena dijadikannya tumbal pesugihan monyet. Kepulangan Aruna pun ternyata belum menjadikan desa itu aman dan tentram. Masih saja ada teror mencekam dan suasana mengerikan saat melewati rumah besar yang sekarang sudah tak berpenghuni itu, karena keluarga Handoko telah memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Warga masih percaya bahwa arwah Pak Darman masih berkentayangan. Sebagian warga yang melewati rumah itu juga pernah melihat penampakan seorang lelaki yang berdada bolong serta melambaikan tangannya tepat di teras rumah itu. Tak ada yang berani lagi membeli rumah itu setelah kejadian yang dialami keluarga Handoko. Hingga saat ini, rumah beserta mayat Pak Darman masih menjadi misteri. Lebih baik hidup serba berkekurangan dengan limpahan nikmat yang tiada taranya, dibandingkan hidup bermewah-mewah namun tidak menjadi berkah. Wallahu alam. Itulah akhir cerita rumah bekas pesugihan monyet yang ditulis oleh Mbak Naila Nurfajriah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.